Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 32 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan menolong kami. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami penuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman ini dan boleh mengerti melakukannya hari lepas hari dalam kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami agar kuasa Roh Kudus memimpin kami, ya Tuhan, menolong kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan ini. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan, sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaan kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dari kota, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan ini sesuai dengan tema yang ada. Kita melihat di mana ada kebenaran. Mengapa Tuhan mengatakan kepada perempuan-perempuan Yerusalem, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Mengapa Allah mengatakan demikian? Ratapilah bangsamu, sebab tanah bangsamu akan ditumbuhi semak duri dan putri malu. Mengapa? Tuhan tidak akan mengatakan yang demikian jika tidak ada sebab akibat yang terjadi di dalam bangsa Israel.
kita melihat Allah menyatakan demikian oleh karena bangsa Israel melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya 31 ayat 6 mengatakan, "Bertobatlah hai bangsa Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh." Rupanya bangsa Israel sudah meninggalkan Allah. Kehidupan mereka sudah jauh dari Tuhan. Sehingga Allah mengatakan kepada mereka melalui hambanya Yesaya, "Gemetarlah, gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, hidup tenteram." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kehidupan kita sudah tersedia segala sesuatunya, kadangkala kita lupa sumbernya itu semua dari mana. Ketentraman, kecukupan hidup, kedamaian yang kita nikmati hari lepas hari, itu kadangkala kita lupa itu dari mana. Sehingga kita tanpa menyadari hidup kita sudah jauh daripada Tuhan. Nah, demikianlah bangsa Israel ini. Mereka sudah begitu jauh dari hadapan Tuhan. Masing-masing mereka membawa berhala-berhala mereka. Mereka membuat berhala-berhala mereka dengan tangan mereka sendiri, sehingga mereka penuh dengan dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita koreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kita masih tetap berkenan di hadapan Tuhan? Di ayat 9 dikatakan bahwa perempuan-perempuan Israel, yaitu perempuan Yerusalem ini, begitu hidup aman. Mereka hidup tenteram. Tetapi suatu ketika Allah mengatakan kepada mereka, dalam setahun lagi kamu akan gentar, kamu akan gemetar. Sebab apa? Sebab panen anggurmu akan habis binasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengoreksi hidup kita hari lepas hari di hadapan Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan? Apa yang kita sudah perbuat di hadapan Tuhan? Jika dalam sehari itu kita tidak melakukan kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup kita, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, ampuni aku Tuhan, hari ini sudah tidak melakukan apa yang Kau kehendaki, sudah tidak melakukan kebenaran-Mu. Tuntun aku untuk terus ada di dalam jalur kebenaran. Mari kita mengoreksi diri kita hari lepas hari dalam kehidupan kita, agar kita tidak meratap, agar kita tidak berkabung di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita, di hadapan siapapun. Oleh karena kita mengoreksi kehidupan kita hari lepas hari. Di ayat 14 dikatakan, tadinya mereka penuh dengan keramaian, kota mereka penuh dengan keramaian, tetapi oleh karena perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kesepian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 18 mengatakan, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram, di tempat peristirahatan yang aman. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita tetap dapat hidup berbahagia, kita tetap di dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, jangan izinkan hal yang
tidak berkenan di hadapan Tuhan tumbuh di dalam kehidupanmu. Mari singkirkan itu dan tetap fokus kepada Tuhan yang kita sembah. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati.